Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengantar manajemen aset. Dan di video kali ini kita akan membahas pemanfaatan aset dari buku pengantar manajemen aset. Baik, saya mulai dari sewa. Nah, dalam pemanfaatan aset melalui sewa, baik barang milik negara atau BMN maupun barang milik daerah atau BMD, tentu harus melihat dari peraturan yang menaunginya. Nah, untuk BMN peraturan yang dipakai adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan sewa BMN. Sedangkan untuk BMD yang dipakai adalah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Nah, berikut adalah garis besar prosedur tata cara pemanfaatan aset melalui sewa. Untuk melaksanakan pemanfaatan aset sewa BMN, peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan sewa BMN. Secara garis besar, dalam peraturan tersebut mengatur tentang pemanfaatan aset sewa yang di dalamnya diantaranya berbunyi sebagai berikut. Barang milik negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan untuk pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga dan atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Nilai wajar adalah estimasi harga yang akan diterima atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dalam menentukan nilai wajar dari sewa aset BMN, maka penetapannya harus berdasarkan nilai sewa pasar yang tentunya berdasarkan pasar yang ada untuk aset tersebut. Hal ini dilakukan agar pendapatan negara yang didapat dari pemanfaatan aset agar optimal. Jangka waktu sewa paling lama 5 tahun sejak ditandatanginya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan pengelola barang. Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang jika untuk 1. Kerjasama penyediaan infrastruktur. 2. Kegiatan dengan karakteristik usaha memerlukan waktu sewa lebih dari 5 tahun. Atau 3. Ditentukan lain dalam undang-undang. Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan periodisitas sewa, yang mana periodisitas sewa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama per tahun, yang kedua per bulan, 3 per hari, 4 per jam. Besaran sewa merupakan hasil perkalian dari 1. Tarif pokok sewa, 2. Faktor penyesuai sewa. Besaran sewa sebagaimana dimaksud digunakan oleh pengelola barang dalam menghitung besaran sewa untuk BMN berupa tanah dan atau bangunan yang berada pada pengelola barang atau pengguna barang dan mengkaji usulan sewa BMN dari pengguna barang. Pengguna barang dalam menghitung usulan besaran sewa untuk BMN berupa selain tanah dan atau bangunan yang status penggunaannya berada pada pengguna barang. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Objek sewa meliputi tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang berada pada pengelola barang atau pengguna barang.
BMN dapat disewakan kepada pihak lain paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sewa BMN dilaksanakan terhadap BMN yang berada pada pengelola barang BMD berupa tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur, bupati, wali kota. Sewa BMD ini dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, wali kota, BMN yang berada pada pengguna barang. BMD berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang atau BMD selain tanah dan atau bangunan. Sewa BMN atau BMD sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Tata cara pelaksanaan sewa atas BMN pada pengelola barang atau pengguna barang terdiri dari tahap pengusulan, penelitian dan penilaian, serta persetujuan. Nah, tata cara pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan BMN berupa sewa disebut penyewa terhadap pengelolaan BMN yang berada pada penguasaan pengelola barang dan pengguna barang diuraikan sebagai berikut. Tahap sewa atas BMN pada pengelola barang, sewa atas BMN pada pengguna barang, pengusulan calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung. Surat permohonan yang diajukan oleh calon penyewa harus memuat sekurang-kurangnya data calon penyewa, latar belakang permohonan, jangka waktu penyewaan, termasuk periodisitas sewa, peruntukan sewa, dan pernyataan untuk menyewakan kembali objek sewa kepada pihak lain jika ada. Selain surat permohonan, dokumen atau data pendukung lain yang harus disertakan yaitu mengenai data BMN yang diajukan untuk dilakukan sewa, pernyataan atau persetujuan dari pemilik atau pengurus, perwakilan pemilik atau pengurus atau kuasa pemilik atau pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum atau badan usaha, dan pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang untuk menyewakan BMN sesuai dengan kewenangannya dengan disertai data usulan sewa, data BMN yang diusulkan untuk disewakan, data calon penyewa, surat pernyataan dari pengguna barang. Tahap sewa atas BMN pada pengelola barang, sewa atas BMN pada pengguna barang, penelitian dan penilaian pengelola barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa. Pengelola barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar atas sewa. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Hasil penilaian oleh penilai digunakan oleh pengelola barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan dan perhitungan besaran sewa. Dalam hal terdapat permohonan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, pengelola barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMN serta permohonan sewa yang paling menguntungkan negara. Pengelola barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari pengguna barang. Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud, pengelola barang dapat meminta keterangan kepada pengguna barang yang mengajukan usulan sewa. Dalam hal BMN yang diusulkan untuk disewakan berupa tanah dan atau bangunan atau ruang di atas atau di bawah permukaan tanah BMN, pengelola barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar atas sewa BMN. Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan BMN selain tanah dan atau bangunan, pengelola barang melakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh pengguna barang. Persetujuan pemberian persetujuan atas penyewaan untuk BMN dilakukan oleh pengelola barang dengan pertimbangan kemungkinan penyewaan BMN yang berada dalam pengelolaannya yang didasarkan pada kebutuhan pengelola barang untuk melakukan penyewaan BMN tersebut. Kemungkinan penyewaan BMN berdasarkan permohonan pihak pengelola barang memberikan persetujuan atas
permohonan sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan. Dalam hal pengelolaan barang tidak menyetujui permohonan tersebut, pengelola barang memberitahukan kepada pengguna barang yang mengajukan usulan sewa dengan disertai alasan. Dalam hal pengelola barang menyetujui permohonan tersebut, pengelola atas BMN pada pengelola barang sewa atas BMN pada pengguna barang lain yang akan menyewa BMN tersebut. Apabila permohonan sewa oleh calon penyewa disetujui, maka diterbitkan surat persetujuan. Surat persetujuan penyewaan tersebut sekurang-kurangnya memuat mengenai data BMN yang akan disewakan, data penyewa, dan data sewa yang berisi besaran tarif sewa dan jangka waktu. Dalam hal pengelola barang tidak menyetujui permohonan tersebut, pengelola barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan sewa dengan disertai alasannya. Perjanjian sewa ditandangani oleh pengelola barang dan calon penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 tahun 3 bulan sejak keputusan sewa diterbitkan oleh pengelola barang. Dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani sampai dengan 3 bulan sejak keputusan sewa diterbitkan, maka keputusan sewa yang diberikan oleh pengelola barang menjadi tidak berlaku lagi. Jangka waktu penandatangan perjanjian sewa ini berlaku untuk sewa dengan periodisitas per bulan atau per tahun. Barang menerbitkan surat persetujuan sewa. Pengguna barang menetapkan keputusan pelaksanaan sewa berdasarkan persetujuan pengelola barang paling lama 1 bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan sewa oleh pengelola barang. Perjanjian sewa ditandangani oleh pengguna barang dan calon penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan sewa oleh pengelola barang. Dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, persetujuan sewa yang diberikan oleh pengelola barang menjadi tidak berlaku lagi. Jangka waktu penandatanganan perjanjian sewa dengan jangka waktu paling lama 3 bulan tersebut berlaku untuk sewa dengan periodisitas per bulan atau per tahun. Selanjutnya, pinjam pakai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. Jangka waktu pinjam pakai BMN paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Mitra pemanfaatan BMN dalam bentuk pinjam pakai disebut meminjam pakai. Pihak yang dapat meminjam pakaikan BMN yaitu pengelola barang untuk BMN yang berada pada pengelola barang, pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk BMN yang berada pada pengguna barang. Pihak yang dapat menjadi peminjam pakai BMN adalah pemerintah daerah. Objek pinjam pakai meliputi BMN berupa tanah dan atau bangunan, dan selain tanah dan atau bangunan yang berada pada pengelola barang atau pengguna barang. Objek pinjam pakai BMN berupa tanah dan atau bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Tata cara pelaksanaan pinjam pakai BMN terdiri dari 4 tahap, yaitu permohonan, penelitian, persetujuan, dan pelaksanaan. Pelaksanaan pinjam pakai BMN pada pengelola barang dan pengelola barang diuraikan sebagai berikut. Calon peminjam pakai mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada pengelola barang. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat 35. Yang pertama, pertimbangan yang berdasarkan permohonan pinjam pakai, kemudian identitas peminjam pakai, kemudian tujuan penggunaan objek pinjam pakai, kemudian rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, dan jangka waktu pinjam pakai. Dalam hal objek pinjam pakai berupa tanah dan atau bangunan atau sebagian tanah dan atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada poin huruf D di atas, termasuk luas dan lokasi tanah dan atau bangunan.
Pengguna barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada pengelola barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan dilampiri surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai, surat pernyataan dari pengguna barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara, dan data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang untuk BMN yang memiliki kartu identitas barang. Permohonan persetujuan pinjam pakai dari pengguna barang sekurang-kurangnya memuat pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai, identitas peminjam pakai, tujuan penggunaan oleh objek pinjam pakai, rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan atau bangunan dan jangka waktu pinjam pakai. Pada tahap penelitian, pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam pakai dari calon peminjam pakai yang meliputi kepastian belum atau tidak adanya penggunaan BMN, tujuan penggunaan objek pinjam pakai, dan jangka waktu pinjam pakai. Penelitian sebagaimana dimaksud di atas menjadi dasar persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pinjam pakai oleh pengelola barang. Untuk yang berada pada pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam pakai dari penggunaan barang yang meliputi kepastian belum atau tidak adanya penggunaan BMN, tujuan penggunaan objek pinjam pakai, dan jangka waktu pinjam pakai. Penelitian sebagaimana dimaksud di atas menjadi dasar persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pinjam pakai oleh pengelola barang. Pada tahap persetujuan, tata cara pemberian persetujuan atau penolakan pinjam pakai diatur dalam pasal 56 PMK nomor 78 garing PMK titik 06 garing 2014. Pemberian persetujuan atau penolakan oleh pengelolaan barang atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan BMN yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi pengelola barang. BMN yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal pengelolaan barang menyetujui permohonan pinjam pakai, pengelola barang menerbitkan surat persetujuan atau tidak menyetujui permohonan pinjam pakai. Pengelola barang memberitahukan secara tertulis kepada calon peminjam pakai yang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai disertai alasannya. Apabila pengelola barang menyetujui permohonan pinjam pakai, surat persetujuan yang diterbitkan oleh pengelola barang sekurang-kurangnya memuat identitas peminjam pakai, data objek pinjam pakai, jangka waktu pinjam pakai, dan kewajiban peminjam pakai. Sedangkan untuk yang berada pada pengguna barang, tata cara pemberian persetujuan atau penolakan pinjam pakai atas BMN pada pengguna barang diatur dalam pasal 60 PMK nomor 78 garing PMK titik 06 garing 2014. Pemberian persetujuan atau penolakan oleh pengelola barang atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan BMN yang dimohon dalam kondisi belum ada atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah pusat. BMN yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai. Dalam hal pengelola barang menyetujui permohonan pinjam pakai, pengelola barang menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat identitas peminjam pakai, data BMN oleh pinjam pakai, jangka waktu pinjam pakai, dan kewajiban peminjam pakai. Dalam hal pengelola barang tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, pengelola barang memberitahukan kepada pengguna barang disertai alasannya.
Untuk pada tahap pelaksanaan pinjam pakai, BMN dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandangani oleh pengelola barang dan peminjam pakai yang ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari pengelola barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam berita acara serah terima. Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada pengelola barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai. Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada pengelola barang. Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai dilampiri dengan surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari pengelola barang dan surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hal pinjam pakai akan diakhiri oleh peminjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir. Peminjam pakai harus memberitahukan kepada pengelola barang. Dalam hal pinjam pakai berakhir, peminjam pakai menyerahkan BMN objek pinjam pakai kepada pengelola barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima. Untuk aset yang berada pada pengguna barang pelaksanaan pinjam pakai, BMN yang berada pada pengguna barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara pengguna barang dengan meminjam pakai. Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada pengguna barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai. Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, pengguna barang mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada pengelola barang berdasarkan permohonan peminjam pakai. Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai dilampiri dengan surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari pengelola barang, surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan surat pernyataan dari penggunaan barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam hal pinjam pakai dilaksanakan oleh pengguna barang. Dalam hal pinjam pakai akan diakhiri sebelum masa pinjam pakai berakhir. Peminjam pakai harus mempertimbangkan kepada pengguna barang. Peminjam pakai harus memberitahukan kepada pengguna barang. Dalam hal pinjam pakai berakhir, dilakukan serah terima BMN objek pinjam pakai dari peminjam pakai kepada pengguna barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima, dan selanjutnya pengguna barang melaporkan berakhirnya pinjam pakai kepada pengelola barang. Selanjutnya, bangun guna serah atau bangun serah guna. Bangun guna serah adalah pemanfaatan BMN atau BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna adalah pemanfaatan BMN atau BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan bangun serah guna adalah
Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun guna serah atau bangun serah guna barang milik negara atau barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah negara atau daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau belanja daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Barang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan. Dapat dilakukan bangun guna serah atau bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara. Untuk barang milik negara atau gubernur atau bupati atau wali kota. Untuk barang milik daerah, jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang. Penetapan mitra bangun guna serah atau mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender. Adapun mitra BGS atau BSG adalah badan umum milik negara atau daerah, pihak swasta kecuali perorangan badan hukum. Dalam hal mitra BGS atau BSG membentuk konsorsium, mitra BGS atau BSG harus membentuk Badan Hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS atau BSG dalam perjanjian BGS atau BSG mitra bangun guna serah atau mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan. Selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban sebagai berikut. Wajib membayar kontribusi ke rekening kas umum negara atau daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Wajib memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna dan dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindah tangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna. Hasil bangun guna serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau daerah dan atau hasil bangun serah guna dalam jangka waktu pengoperasian hasil bangun guna serah atau bangun serah guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau daerah paling sedikit 10%. Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada gubernur, bupati, wali kota pada akhir jangka waktu pengoperasian. Setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan internal pemerintah dengan tata cara sebagai berikut, mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada gubernur atau bupati atau wali kota setelah selesainya pembangunan. Hasil bangun serah guna yang diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota ditetapkan sebagai barang milik daerah. Mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah sebagaimana dimaksud sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dan setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir. Objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan internal pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Selanjutnya, kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN atau BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan atau meningkatkan pendapatan daerah.
Kondisi yang melatar belakangi kerjasama pemampatan adalah tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah tersebut. Objek pinjam pakai adalah berupa tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Barang milik daerah berupa sebagian tanah dan atau yang masih digunakan oleh pengguna barang dan BMD selain tanah dan atau bangunan. Kerjasama pemampatan BMD tidak menggunakan status BMD. Adapun mitra kerjasama pemampatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuangan hasil kerjasama pemampatan ke rekening kas umum daerah. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemampatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh gubernur, bupati, wali kota untuk barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan, pengelola barang milik daerah dan daerah untuk barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemampatan harus mendapat persetujuan pengelola barang. Dalam kerjasama pemampatan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan. Perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerjasama pemampatan. Besaran nilai bangunan besaran fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan paling banyak 10% dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerjasama pemampatan. Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik daerah. Dalam hal mitra kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berbentuk badan usaha milik daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% dari hasil perhitungan tim jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur dapat diperpanjang paling lama 50 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Adapun mitra kerjasama pemanfaatan badan umum milik negara atau daerah dan pihak swasta kecuali perorangan. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan. Tanah, gedung, bangunan, sarana, dan fasilitas yang dibangun oleh mitra KSP menjadi BMN sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian. Selanjutnya, kerjasama penyediaan infrastruktur. Kerjasama penyediaan infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama penyediaan infrastruktur atas barang milik negara atau daerah dilaksanakan terhadap: pertama, barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan pada pengelola barang atau pengguna barang. Kemudian, barang milik daerah berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang. Atau, barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan. Kerjasama penyediaan infrastruktur atas barang milik negara atau daerah dilakukan antara pemerintah dan badan usaha. Badan usaha sebagaimana dimaksud adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau koperasi jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan mitra kerjasama penyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mitra kerjasama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan selama jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan barang milik negara atau daerah yang menjadi objek kerjasama penyediaan infrastruktur
wajib memelihara objek kerjasama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur, dan dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai atau clawback. Pembagian kelebihan keuntungan disetorkan ke kas umum negara atau daerah dengan formula dan atau besaran pembagian kelebihan keuntungan ditetapkan oleh pengelola barang untuk barang milik negara atau gubernur atau bupati atau wali kota. Untuk barang milik daerah, mitra kerjasama penyediaan infrastruktur harus menyerahkan objek kerjasama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur kepada pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian. Barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur menjadi barang milik negara atau daerah sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemanfaatan aset. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.